Selamat datang kembali di channel Warnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari grup karya. Yang pertama ada WG, kedua Witon, ketiga WSKT, keempat Wika, kelima Adi, keenam PTPP, ketujuh JSMR, dan terakhir Kras. Langsung saja ke saham pertama ada WG yang hari ini ditutup menguat 1,14% ke harga 176. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WG cukup bagus dan berhasil break dari 175 dengan volume meningkat. Sepertinya minggu depan lanjut naik ya. Ini resisten minor. Kalau dilihat resisten kuatnya ya memang lebih atas. Di sekitaran 182, 184 ini. Nah, ini resisten kuatnya yang kalau di break coba uptrend. Dan tapi kondisi seperti ini cukup bagus WG karena sudah break dari 175 resisten minornya. Jangan balik lagi. Kalau dia balik lagi hari Senin berarti gagal, bisa kembali ke 170 konsolidasi di bawah ini. Tapi kondisi seperti ini, volume meningkat 2 hari. Minggu depan Senin Selasa potensi lanjut. Kalau dilihat candle weekly-nya tapi ada candle koreksi ya. Dianggap ini koreksi tapi volumenya kecil. Ya ini menarik. Minggu depan ada peluang lanjut ya. Kalau mau bagus ya lanjut. Jangan turun lagi dari 175. Jadi seperti itu untuk WG. MACD-nya juga bagus di weekly. Volume meningkat saat koreksi juga volume kecil. Ada peluang minggu depan lanjut naik untuk WG. Target WG 180-184. Ya memang naik turunnya itu nggak bisa banyak ya. Paling di sekitar 4%, 3%. Ya seperti itu untuk WG. Langsung saja ke saham kedua ada Witon yang malah hari ini naiknya cukup signifikan 4,8% ke harga 218. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Witon juga bagus ya. Nah ini contohnya juga ya. Yang penting tuh sabar. Kalau Bapak Ibu nekat beli dan sabar memang perlu waktu nih. Kalau ditanya itu dari 5 Juli sebulan yang lalu baru naik ya. Kalau bulan lalu Bapak Ibu beli di 202, bulan ini udah mencapai profit 8%. Lumayan nggak? Lumayan. Hot dan nggak kemana-mana. Sahamnya juga nggak gangguin psikologis. Tetap di atas supportnya 200 dan akhirnya rebound ya seperti itu. Yang penting sabar. Tinggal kuncinya itu ya. Tutup di bawah 200, kasih toleransi misalnya 2% dari support 200 berarti di 196 atau 194 ya cut aja. Berarti gagal. Ini kelihatan kan dia bertahan dan akhirnya rebound ya seperti itu. Targetnya kemana minggu depan? Minggu depan sepertinya tetap break 220 targetnya ya 240 250, jadi masih ada potensi upside sekitar 20%. Tapi kembali lagi disclaimer, ini kan dia berhasil breakout dari trend downtrend semenjak Oktober 2021. Ini arahnya ke atas nih, koreksi ya konsolidasi lagi tapi aman. Struktur marketnya udah mulai bagus, volume meningkat, jadi tetap peluangnya minggu depan break 220 untuk Witon. MACD-nya juga sudah bagus mengarah ke atas golden cross dan melewati perbatasan garis 0. Langsung saja ke saham ketiga ada WSKT yang hari ini ditutup di harga 540 menguat 3,84%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WSKT juga bagus, berhasil break dari MA20-nya di 520. Kemana arahnya? 550, 560 itu potensi dilewati minggu depan. Semoga aja valid breakout dan di Agustus WSKT rebound. Ini kalau dilihat WSKT break dari trend downtrend semenjak Februari 2022 ya. Ya tinggal nunggu break 550 560 lanjut uptrend, strong uptrend nih WSKT. Jadi menarik ya untuk WSKT. Menarik ya WSKT. Kalau baru mau beli saat hijau ya susah juga ya. Beli itu saat di support tinggal cut loss kalau dijebol. Nih kalau seperti ini risk rewardnya kan udah mulai nggak menarik. Kalau kemarin yang sabar ya. Nih dia 520 di pertahankan dia terus konsol akhirnya break ya. Seperti itu namanya saham kan, kalau lagi diakumulasi ya dia tuh nggak kemana-mana, tapi kalau sudah momentumnya mau ditarik naik baru tuh keluar volume dan break ya seperti itu. Jadi seperti itu untuk WSKT. Menarik diperhatikan juga minggu depan targetnya uji 550 560, resisten konsolidasinya semenjak Maret 2022. Seperti itu untuk WSKT. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Wika yang ditutup menguat 4,81% ke harga 980. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Wika berhasil break juga. Ini ada pola cup and handle minornya di 960 supportnya sekarang ya. Jadi kalau dia gagal bertahan di atas 960 ya false, udah out aja. Apakah bisa pakai 940? Nggak perlu nih, pakai 960 nih aja.
960, 950 nih. Gagal di atas ini udah. Targetnya kemana? Perubahan praksi harga 1000 ya untuk Wika minggu depan. Ini volume juga meningkat signifikan. MACD juga mengarah ke atas membentuk golden cross dan sudah di atas perbatasan garis nol. Kalau dilihat weekly-nya juga bagus. Ya ini kuncinya 1000 break itu potensi Agustus uptrend untuk saham-saham konstruksi. Target Wika ini ya sesimpel ini aja tarik ya. Dari swing low ke swing high-nya ini. Ya 1100 lah. Minim targetnya ya lumayan 10%, 12%. Tapi kalau dilihat harga tertingginya ya mungkin sampai 1180 sampai 1200 area atas ini. Ya, untuk Wika menarik volume, harusnya ada peluang lanjut. Kuncinya jangan turun lagi dari 960 kalau mau lanjut ke atas dulu. Kalau dia gagal bertahan di atas 960 berarti turun dulu. Konsol di bawah lagi. Jadi seperti itu. Tapi kondisi seperti ini harusnya dijaga 960-nya. Seperti itu untuk Wika. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ADI yang ditutup juga menguat 4,02% ke harga 775. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ADI juga bagus ya, bertahan di 700 dan pelan-pelan naik, volume meningkat. Dan ada peluang minggu depan retest 800 kalau di break bisa terjadi konfirmasi pola inverted head and shoulder dengan target kenaikan 950 ya. Jadi potensi upside sekitar 20-an, 18 sampai 20%. Sekitaran itu ini ya targetnya. Kalau dihitung dari harga sekarang, kalau nekat ya. Cuman cut lossnya sudah dalam nih. Kalau Bapak Ibu cut loss mepet boleh nggak? Ya silahkan juga, atur aja. Kalau misalnya dia turun dari 750 stop loss, bisa juga. Ya 745 itu stop loss aja. Sekitar 3%, 4%. Atau tarik ke bawah ini konfirmasinya 10%. Yang harusnya itu pas beli itu di area support ini, di 700. Ini kan terlihat 700 ditahan. Ya udah. Kalau jebol jual. Memang psikologis itu susah dikendalikan ya. Itu memang musuh terbesar trader ya. Pinter analisa belum tentu bisa juga kalau psikologisnya kurang bagus ya. Kadang itu kacau, kalau psikologis sudah kacau itu kadang salah-salah aja. Trading pun salah-salah. Nih seperti ini ya. Nih risk rewardnya 1:2 memang. Cuman ya udah terlalu tinggi lah ya. Kalau cut loss-nya mepet, ya bisa terserah sih kalau berminat ya. Ya kalau memang bagus tuh best price-nya ya pas di 700 sampai 710, 720 ini. Stop loss-nya kecil aja kalau di bawah ini. Gak perlu jauh-jauh stop loss-nya tuh. Sekitar 4%, 5% udah. Sekarang udah fronting profit 8%. Ya sabar aja nunggu 4 hari, 5 hari kan. Atau 2 minggu yang lalu beli. Naik nggak jual, di bawah turun, naik lagi. Ya, seperti itu. Beli di support, jual di atas, beli di support, jual lagi di atas. Kalau dia break, jual makan atas. Kalau false, jual dulu. Ya, ketutup juga. Seperti itu juga bisa pola main tektokat. Beli di support, jual di resisten. Beli di support, jual resisten. Kalau pas ternyata dia break resisten, beli di atas. Kalau dia turun dari resisten, ya cut. Masih tetap untung dari 2 kali profit dari bawah. Ya, seperti itu ya. Nggak mungkin Bapak Ibu selalu jual profit, itu aja pasang mindset, nggak mungkin selalu jual profit, pasti ada cut loss-nya. Kecuali Bapak Ibu yang sabar nunggu lagi seminggu 2 minggu, kalau 2 bulan 3 bulan bisa mungkin profit ya bisa, cuman waktunya lama nunggunya. Jadi seperti itu. Untuk Adi menarik juga minggu depan ada peluang grup karya kembali coba rebound. Seperti itu untuk Adi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTPP yang ditutup menguat 3,24% ke harga 955. Transaksi asing belum dibuka, broker summary belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTPP juga bagus, sudah berhasil break do 960. Kondisi seperti ini jangan pakai 960 ya. 980 ini aja. 980. Nah, kalau dia break 980 itu menarik. Dan PTPP juga sudah berada terus di atas EMA 20-nya ya, bertahan aja dia dan akhirnya rebound. Dan kondisi seperti ini ada minor support di 940. Ya, kalau dia gagal bertahan di atas itu ya udah konsol di bawah lagi. Bisa seperti ini gambarannya. Tektok-tektoknya di area ini. Kalau dia gagal di 940 ini ya udah turun dulu ke bawah lagi, udah tunggu di bawah sekalian. Jadi kalau mau beli PTPP nih siapa tahu dikasih koreksi 935, 940 yaitu spek buy aja, nanti naik jual di atas 980 ya. Naik turunnya sekitar 4 sampai 5%. Ini kan lossnya cuma 2% nih, tapi belinya di bawah di 940. Target profit 4,78%. Nah, ini kan menarik, 1:2 bisa digunakan. Nah, jadi seperti itu.
Ya, untuk PTPP MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga meningkat, volume meningkat. Dan kalau dilihat dari candle weekly-nya juga bagus, volume meningkat 3 minggu, ada peluang untuk break 980 untuk perubahan proxy harga ke 1000 untuk PTPP. Menarik PTPP diperhatikan minggu depan. Seperti itu untuk PTPP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada JSMR yang ditutup menguat 0,28% ke harga 3.460. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal JSMR belum kemana-mana dan masih konsolidasi. Tapi ini volume meningkat nih ya. Peluang minggu depan rebound. Gini aja kalau mau minat ya. Tapi kembali lagi disclaimer on ya. Kalau dilihat nih. Pokoknya kalau dia merah lagi dan tutup melebihi low-nya 5 hari ke belakang ya, di bawah 3.400 tuh stop loss aja nih. Gak perlu nunggu sampai 3.300. Pokoknya tutup di bawah 3.380 stop loss saja. Udah gagal tuh. Targetnya kemana? Targetnya 3.600. Risk reward bisa seperti ini. Target profit 4%, risknya cuma 2% ya. Jebol 3.400 jual kalau berminat. Tapi kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk JSMR. Kalau dilihat candle weekly-nya, melihat konfirmasinya seperti apa. Dia memang turun ya, volumenya besar. Ya kalau memang mau reject 3.460 harusnya minggu depan rebound. Kalau dia turun lagi ya udah gagal ya untuk JSMR. Tapi lebih rawan nih candlenya JSMR, memang volume meningkat ya, bisa aja dari rebound. Jadi seperti itu untuk JSMR. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Crush yang hari ini ditutup terkoreksi 0,51% ke harga 388. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Crush juga bagus, sudah di atas 380, sudah ada peluang uptrend. Ini dia lagi konsolidasi, ngumpulin tenaga untuk lanjut naik ke atas. Targetnya 400 lewat itu strong uptrend dengan target kenaikan 450. Jadi kondisi seperti ini ya, karena ini kelihatannya memang indikasinya uptrend. Struktur marketnya juga sudah bagus. Stop lossnya 4% aja, di bawah 380 stop loss dengan target terdekat 400 bisa main-main pendek ya. Risk rewardnya 1:1. Tapi kalau kondisi seperti ini minimal dia tuh bisa ke 420. Jadi risk rewardnya 1:2,5 bahkan ke 450. 1:5. Ini menarik. Ini waktu itu saya buat kan di bawah. Dilihat dia konsol aja nggak turun dari 350. Nekat beli. Jebret naik kan. Ya seperti itu. Jadi menarik untuk Crush juga diperhatikan minggu depan. Seperti itu untuk Crush. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Dan juga bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang mau belajar scalping, teknik scalping yang saya ajarkan juga bisa dipakai untuk entry saham-saham big cap, LQ45 ataupun cycle liner ataupun saham-saham lapis 3 yang lagi volatilitas tinggi, dan juga bisa dipakai untuk entry saham-saham swing trade. Jadi kalau tertarik bisa ikut kelas Borneo Trader di tanggal 14 Agustus minggu-minggu depan. Nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart lebih kecil, dan yang paling penting itu tahu di mana titik entry dan exitnya dan bandarmologi. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader atau klik link yang ada di deskripsi, link tree atau di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan happy weekend.